Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endito Putra Pratama, NPM 23130255056. Sini saya akan menjelaskan 5 tools cyber security. Yang pertama itu ada Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas data yang melintasi jaringan komputer. Alat ini berfungsi sebagai network protokol analyzer yang artinya dapat menangkap dan merekam setiap paket data yang masuk maupun keluar dari sebuah perangkat jaringan. Setelah data ditangkap, pengguna bisa melihat detail paket tersebut, mulai dari informasi, sumber, tujuan, protokol yang digunakan, hingga isi dari data itu sendiri jika tidak terenkripsi. Wireshark banyak digunakan dalam dunia profesional untuk berbagai keperluan. Dalam jaringan komputer, alat ini berperan penting dalam troubleshooting, yakni untuk mencari tahu penyebab gangguan jaringan seperti koneksi lambat, timeout, atau paket loss. Dalam bidang keamanan, Wireshark digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penyadapan data, pemindaian, jaringan tidak sah, atau transfer data ilegal yang mengarah pada kebocoran informasi. Selain itu, tools ini juga menjadi alat belajar yang sangat baik dengan melihat langsung lalu lintas data dari berbagai protokol seperti TCP, HTTP, DNS, hingga SSL. Pengguna bisa memahami secara visual bagaimana komunikasi antar perangkat terjadi. Wireshark mendukung banyak sistem operasi dan telah menjadi standar dalam analisis jaringan secara mendalam. Selain itu ada Nmap. Nmap merupakan alat pemindaian jaringan yang kuat dan sering digunakan dalam proses audit, keamanan, dan kemudian penetrasi. Nama Nmap sendiri merupakan singkatan dari Network Mapper yang mencerminkan fungsi utamanya sebagai pemetaan jaringan. Dengan tools ini, pengguna dapat mengetahui perangkat mana saja yang aktif di dalam jaringan, port apa yang terbuka, layanan apa yang sedang berjalan, hingga jenis operasi yang digunakan oleh target. Nmap bekerja dengan mengirimkan paket data ke target, lalu menganalisis tanggapan yang diterima. Berdasarkan pola respon tersebut, Nmap dapat mengidentifikasi informasi penting seperti apakah port tertentu dalam kondisi terbuka, tertutup, atau difilter oleh firewall. Selain itu, Nmap juga dilengkapi dengan fitur scripting yang memungkinkan pengguna menjalankan script otomatis untuk mendeteksi kerentanan tertentu, misalnya kerentanan protokol atau celah keamanan layanan jaringan. Dalam praktiknya, Nmap sering menjadi langkah awal dalam penetration testing karena memberikan gambaran umum tentang permukaan serangan dari suatu sistem. Hasil dari pemindaian ini menjadi dasar luas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nmap menjadi alat yang sangat dibutuhkan oleh siapapun yang terlibat dalam bidang keamanan jaringan. Selanjutnya ada Boot Suite. Boot Suite adalah platform lengkap untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web. Tool ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memanipulasi lalu lintas data antara browser dan server, sehingga kerentanan dalam aplikasi web dapat ditemukan dan diuji secara langsung. Boot Suite bekerja dengan cara mencegah permintaan HTTP dan HTTPS, lalu memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan mengirim ulang permintaan tersebut ke server. Dalam ujian aplikasi web, banyak sekali celah keamanan yang dapat muncul dari cara aplikasi menerima dan memproses input dari pengguna. Boot Suite memberikan kemampuan untuk melihat struktur setiap permintaan, mengubah parameter, mencegah serangan injeksi, dan mengevaluasi tanggapan dari server. Selain itu, tools ini dilengkapi dengan berbagai modul seperti repeater untuk pengujian manual, intruder untuk brute force atau phishing, serta scanner untuk mendeteksi kerentanan secara otomatis. Boot Suite sangat populer di kalangan bug bounty hunter dan tim keamanan aplikasi karena kemudahan penggunanya dan kemampuan analisisnya yang mendalam. Tools ini juga mendukung penggunaan ekstensi tambahan melalui Boot App Store yang memperluas fungsionalnya sesuai kebutuhan pengujian. Dengan kemampuannya ini, Boot Suite menjadi salah satu senjata utama dalam pengujian keamanan aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada Metasploit Framework. Metasploit Framework adalah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan menjelaskan exploit terhadap sistem yang memiliki kerentanan keamanan. Dalam dunia penetration testing, Metasploit berfungsi sebagai alat utama dalam tahap eksploitasi, yaitu tahap di mana seorang uji keamanan mencoba mengambil alih sistem target setelah menemukan celah. Metasploit dilengkapi dengan ribuan modul yang mencakup berbagai jenis exploit dan payload. Exploit digunakan untuk memanfaatkan celah keamanan dalam suatu sistem atau aplikasi.
Sementara payload adalah kode yang dijalankan setelah exploit berhasil. Salah satu payload yang sering digunakan adalah reverse shell yang memberikan akses terminal dari jarak jauh ke sistem korban. Framework ini juga menyediakan fitur post validation yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan lanjutan setelah sistem berhasil dioratai, seperti mengakses file, mencuri informasi login, atau memperoleh akses ke sistem lain dalam jaringan. Karena kelengkapan dan efektivitasnya, Metasploit sering digunakan dalam pelatihan ethical hacking maupun simulasi serangan oleh tim profesional. Penggunaan Metasploit memerlukan pemahaman yang baik tentang jaringan, sistem operasi, serta etika keamanan. Tools ini sangat kuat dan tertentu hanya boleh digunakan dalam konteks legal seperti pengujian sistemnya sendiri, pelatihan di lab, atau pengujian keamanan yang telah mendapat izin resmi. Baik, yang terakhir ada Join the Reaper. Join the Reaper adalah tools yang digunakan untuk memecahkan password dari file hash dengan cara mencocokkan nilai hash tersebut menggunakan kombinasi kata sandi tertentu. Alat ini biasanya digunakan dalam audit keamanan untuk mengetahui apakah password yang digunakan oleh pengguna cukup kuat atau justru mudah ditebak. Password di sebagian besar sistem modern tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk hash yang dihasilkan oleh algoritma enkripsi S1 arah seperti MD5, SHA-1, atau Bcrypt. Join the Reaper bekerja dengan cara membaca hash tertentu dan mencoba mencocokkannya dengan ribuan kemungkinan kata sandi yang diambil dari daftar atau word list. Jika ditemukan kecocokan, berarti password berhasil dipecahkan. Alat ini sering digunakan dalam konteks pengujian keamanan sistem digital forensik serta kompetensi security expert. Penggunaannya membantu mendeteksi pemilihan password yang lemah dalam sistem dan mendorong organisasi untuk memperkuat kebijakan keamanan mereka, termasuk dalam pemilihan password yang lebih kompleks dan aman. Join the Reaper mendukung berbagai jenis hash dan tersedia di berbagai platform. Meskipun terlihat sederhana, tools ini sangat efisien dan bisa menjadi alat yang sangat berbahaya jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaannya harus tetap berada dalam bentuk hukum dan etika yang benar. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.